Tahukah Anda bahwa komunitas itu membentuk kita? Dan Anda harus tahu komunitas Anda membentuk siapa Anda. The community shapes who you become. Anda akan jadi seperti apa tergantung komunitas Anda. Mari bertumbuhlah di komunitas yang sehat, komunitas yang baik. Karena komunitas itu sangat berpengaruh dalam pembentukan cara berpikir kita, tingkah laku kita, dan apa yang kita bangun di hidup kita. Yang pertama saya mau bahas, komunitas itu melahirkan budaya. Lihat bagaimana orang bisa menjadi seperti, misalnya gini, Anda pergi ke Singapura, suami saya pernah ngomong ini. Entah kenapa somehow di Singapura itu kita dipaksa harus jaga kebersihan, betul? Padahal kita bukan orang Singapura. Kekuatan sebuah budaya. Ketika sebuah komunitas mengatakan, kita adalah orang-orang yang tidak buang sampah sembarangan. Langsung bisa tuh. Karena komunitas. Kemudian ada komunitas yang pasang anting-anting. Gede banget lubangnya. Pernah lihat? Yang segede koin tuh. Koin cepek, semar-semar. Segede gitu. Warna hitam. Begitu Anda lihat komunitasnya, semua lubangnya gede banget warna hitam. Ketika Anda ketemu sebuah komunitas yang tatoan, semua tatoan. Entah kenapa, hebat banget. Komunitas itu bisa memunculkan sebuah budaya baru. Tadinya nggak ada komunitas misalnya ibu-ibu yang suka bikin foto dengan baju sama. Dulu nggak ada. Tapi mendadak nih, entah sejak kapan, saya lihat semaksimal itu mereka dandan. Mereka bisa janjian beli baju bareng. Bener gak? Modelnya sama. Bahkan kadang-kadang saya lihat mereka sewa. Karena ketahuan gak mungkin niat banget lu beli baju begituan. Demi foto-foto, mereka rame-rame urunan bayar fotografer. Ternyata gak cuma terjadi di satu komunitas. Berbagai komunitas arisan. Berbagai komunitas ibu-ibu yang antar anak sekolah mulai bikin yang sama. Kekuatan sebuah komunitas membentuk sebuah budaya. Komunitas akan menentukan behavior kita, how we behave. Tingkah laku. Cara kita memperlakukan orang terpengaruh sama komunitas kita. Contoh. Anak-anak di rumah saya, anak-anak yang bekerja di rumah, itu dia tahu kalau tamu datang ke rumah kami, itu wajib dikasih makan. Wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Orang datang ke rumah kami gak dikasih makan tuh gak boleh. Harus dikasih makan. Kalau kenyang Bu Heni disiapin makan. Makan gak makan, pokoknya makan. Jadi kita kan feeding the children. Jadi kita kasih makan orang. Nah, lalu kami punya satu budaya, kalau orang ke rumah kami, itu gak boleh pulang dengan tangan hampa. Harus pulang bawa sesuatu. Pernah satu kali, saya sampai kebingungan, oleh-oleh di rumah tuh udah habis saya bagiin. Saya tuh pulang dari Israel, koper itu isinya oleh-oleh semua. Dalam satu malam, lenyap. Karena dibagi habis buat oleh-oleh gitu. Sendiri sih gak makan gitu. Nah, saya seneng ngasih orang tuh something. Giving itu salah satu karunia. Tiap kali orang pulang, mesti saya bawain sesuatu. Nah, saking gak ada apa-apa di rumah, saya buka kulkas, ada Nutella dari Australia masih baru. Udah saya ambil, saya bungkus, ini buat kamu gitu. Saking sukanya ngasih orang gitu. Nah, waktu satu hari teman saya dari Bandung datang nginep ke rumah. Saya gak ada di rumah, saya lagi di luar kota. Dia cerita sama saya, dia bilang ini, Hen, hebat loh anak-anak di rumahmu itu. Dari mulai sarapan pagi, sampai makan siang, sampai makan malam, saya dilayani, dia bilang. Mereka kasih saya makan. Wah, saya bilang sama suami saya, ini sih diajarin emaknya gitu. Karena tanpa saya di rumah pun, tanpa komando dari saya, udah jadi satu budaya, tamu wajib dikasih makan. Bagaimana Anda membangun sebuah budaya di rumahmu? Akan menentukan anak-anakmu lahir seperti apa. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang sering kita dengar. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam NIV, Bible, bahasa Inggris, dikatakan gini, do not be misled, bad company corrupts good character. Teman yang buruk itu merusak karakter yang baik. Jadi hati-hati pilih komunitas. Karena dari karaktermu yang baik bisa jadi buruk. Contoh, kita sering dengar di sekolah-sekolah itu sering ada anak-anak yang tukang bully, betul? Anak-anak yang bergabung di kelompok tukang bully ini, the bullier, nggak semuanya tuh anak yang jahat sebenarnya. Tapi kenyataan di sekolah yang Anda harus tahu gini. Anak-anak itu ketika masuk ke sebuah sekolah, mereka have to choose side. Mereka harus memilih. Mereka mau jadi anak-anak baik yang jadi korban bulian, atau mereka harus jadi the bullier yang tukang bully. Nah, kita pikir anak-anak yang the bullier ini semua anak jahat yang memang suka bully orang. Enggak. Mereka takut dibully, jadi mereka memilih sisi ini. Awalnya mungkin mereka nggak mau bully anak-anak yang lain. Mereka juga takut melakukannya dan mereka nggak biasa. Tetapi karena melihat, wih, teman-temannya bully anak lain, mereka lihat caranya bagaimana dan mereka beramai-ramai melakukannya. Mereka jadi seperti itu. Mengerikan bagaimana orang bisa berubah dari baik jadi nggak baik. Amsal 22 ayat 24. Bagaimana orang bisa berubah? Awalnya dari mana? Amsal 22 ayat 24-25. Kita baca sama-sama. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Perhatikan, menjadi biasa dengan apa? Tingkah lakunya. Menjadi biasa adalah gini. Anda bisa menerima karena udah biasa. Anda dengar orang tuamu suka memaki pembantu dengan kata-kata, dasar bodoh kamu. Dasar orang kampung kamu. Awalnya anak-anak tuh kritis kan? Mami, you cannot say that. It's not good. Tapi karena mamanya sering memarahi pembantu dengan kata-kata kasar, lama-lama anak itu mulai bisa terima menjadi sesuatu yang dia pikir itu wajar. Ini artinya menjadi biasa dengan tingkah lakunya, menjadi sebuah kewajaran bagi kita. Ketika kita dengar, oh kalau kamu tuh jadi bos, kamu tuh boleh ngomong seenaknya sama pegawaimu gitu lah. Punya satu izin bahwa kalau kamu tuh bos, kamu tuh boleh marahin pembantumu. Padahal itu salah. Tetapi karena kita sering melihatnya, karena kita berada di komunitas, itu menjadi satu kebiasaan. Gak heran kita lihat anak-anak bisa meniru orang tuanya. Karena mereka sering lihat. Getting used to it. Firman Tuhan berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, pemarah, punya anger issue. Saya punya teman, dia nikah dengan seorang pria yang suka marah. Tapi suka marahnya gak wajar. Dia marah parah itu ketika dia mabuk. Kalau dia gak mabuk, dia marah juga sih, kasar gitu. Kasar banget. Sama pegawai kasar, sama orang kasar. Tukang bikin ribut gitu memang. Tukang cari masalah, troublemaker. Dalam pernikahan mereka, seringkali mereka bertengkar. Itu ngeri. Pertama kali saya tahu dia bertengkar itu, dia kirim foto, badannya biru-biru. Saya tanya, kamu diapain? Dilempar kursi. Mereka orang kaya. Jadi saya yakin itu kursi jati yang dilempar. Ya dong, itu sampai pecah, buruk. Makanya loh, kawin tuh jangan lihat kayaknya doang. Metong kawin sama orang kayak gitu. Biru-biru. Satu kali dia foto, mukanya berdarah. Diapain saya bilang, ditonjok katanya. Pokoknya punya anger issue luar biasa suaminya. Dia sampai mau menyerah. Jujur ya,
Dilema jadi pendeta, gue kasih tahu. Lihat teman sendiri digebukin, rasanya pengen ngomong apa? Coba jujur, kita juga manusia. Apa? Kalau Anda jadi saya bilangnya apa? Cerai aja gitu kan. Kacau loh. Enggak, saya bilang gini. Aduh, kamu apa enggak ngungsi aja sih? Minggat gitu loh. Save yourself. Selamatkan dirimu. Kalau enggak, ente jadi roti marmer gitu loh. Tiap hari merah, biru, kuning. Saya bilang udah minggat aja deh. Aduh, mumpung belum punya anak, saya bilang. Kalau udah punya anak lebih berat lagi. Tapi yang saya lihat, tahu nggak akhirnya apa? Karena dia bertahan. She gets used to it. Akhirnya dia sendiri gebukin suaminya. Heran, bergaul dengan orang yang lekas gusar, suka marah. No kidding, jadi sama. Marah terus. Marah. Waduh, saya bilang, nih Angry Birds family. Hati-hati ketika Anda berteman dengan teman-teman yang punya karakter gak baik. Suka ngomong jorok. Dikit-dikit F, dikit-dikit F, deket-deket S, deket-deket S. Apa sih? FS. Anda jangan pikir Anda gak akan terpengaruh. Karena sebuah budaya itu seperti ini. Anda lihat, Anda lihat, Anda dengar, Anda dengar. Semua itu terekam di alam bawah sadarmu. Mata dan telinga kita adalah alat rekam ke alam bawah sadar kita. Anda pernah lihat komputer kan zaman dulu tuh CPU-nya tuh kan kita bisa beli memori tambah lagi kan. Ada shelf-nya gitu ya, paham ya? Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, Anda shelf in your mind. You put it in your mind. Anda masukin terus. Anda gak pernah ngomong F, gak pernah. But guess what? One day ketika Anda marah sama suamimu atau sama istrimu, that F word will come. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat terekam di alam bawah sadar kita. You shelf it in your mind. Makanya kalau nonton film, jangan biarkan matamu melihat yang najis. Jangan biarkan matamu melihat yang cabul. Makanya kamu jadi cabul. Kenapa? Kita itu belaga. Kita udah tahu lagi kalau dia udah mau having sex. So kita tahu. Ada skenarionya. Kissing dulu. Seru. Celomot. Udah mulai buka baju satu. Makin seru. Lihat kanan kiri gak ada orang. Yes, keep going. Oke, yes. Begitu dia gak jadi disensor. Oh man. Gitu kan. Jujur. Muka-muka napsong ngaku. Saya belajar mendisiplin mata saya. Kalau saya nonton film, saya udah tahu. Udah gak usah pakai nubuatan, gak usah. Saya tahu dia akan mengarah kepada hubungan seks. Saya langsung cepetin. Nggak nunggu anak saya datang baru saya cepetin. Why? Karena saya paham semua hal yang saya lihat, semua hal yang saya dengar akan masuk ke alam bawah sadar saya. Anda pikir apa yang akan keluar dari mulutmu? Anda pikir apa yang akan keluar dari hatimu? Apa yang menajiskan orang? Semua yang Anda simpan di hatimu. Makanya gak heran, kenapa orang bisa selingkuh? Kenapa orang bisa jatuh dalam onani dan masturbasi? Ada yang bilang, itu kan gak dosa Bu Heni. Gini ya, memang kisah di Alkitab tentang si Onan itu, dia berdosanya karena dia tidak mau memberikan keturunan kepada kakaknya. Tetapi dalam sejarah saya hidup, saya percaya orang untuk bisa onani dan masturbasi gak bisa kalau gak lihat gambar porno. Sedangkan Yesus berkata, laki-laki yang memandang perempuan, mengingini dalam hati, sudah bersinah dengan dia di dalam batin. Itu yang dosa, bukan kegiatannya. Kalau Anda bisa tidak membayangkan apa-apa, Anda onani dan masturbasi, Anda gak dosa. Bisa coba, lihat nenek-nenek. Coba, bisa gak? Yang perempuan pasang Teletubbies. Lihat Teletubbies saja. Doraemon, bisa? Nafsu? Silakan.
Gak mungkin. Kegiatannya mungkin gak salah katanya dokter itu buat kesehatan. Alasan kamu. Alasan. Hati-hati loh. Penggunaan bahasa yang sama di komunitas. Anak-anak generasi usia belasan. Mereka punya istilah-istilah yang kita yang udah tuwek-tuwek kagak ngerti. Anak saya ngobrol, Chloe, Zoe, Axel. Yes. Saya gak paham. What are you guys talking about? Lu ngomong apa? Saya bilang gitu. Mereka langsung lihat saya, mereka bilang gini. Boomers. Boomers? Tersinggung saya. Ngerti gak boomers? Orang tua kolot lah gitu kasarnya. Kagak ngerti gitu. Emang sih. Bahasa-bahasa yang kita sering dengar. Jangan underestimate. Saya menyadari ini ketika gini. One day, saya itu marah sama anak saya. Saya marahin mereka seperti mama saya marahin saya. Mama saya tuh dulu kalau mau marahin kita ya. Sabet nih ya. Ngerti sabet gak? Pukul nih ya. Sabet nih ya. Jadi kalau saya marahin anak saya selalu bilang sabet nih ya. Waktu saya bilang sabet nih ya. Saya langsung kok gue kayak emak gue? Terus ada satu kalimat yang mama saya suka ngomong dulu kalau saya melawan. Waktu saya masih remaja. Namanya juga anak muda. Mama saya bilang gini. Kamu belum bisa kasih makan orang tua udah kurang ajar. Ada di sini orang tuanya yang suka ngomong gitu. Nah, saya pernah marahin anak saya kayak gitu. Kamu pakai bahasa Inggris tentunya ya. Belum bisa kasih makan mama. Kamu udah berani ngelawan mama. Cila. Setelah saya ngomong gitu dalam hati gini. Kok kayak emak gue? Look. Yang kita dengar itu terekam dan itu jadi bahasa kita. Komunitasmu membentuk behaviormu, cara bicaramu. Mustahil kita kumpul dengan teman-teman yang suka ngomong jorok lalu kita nggak ngomong jorok, tuh mustahil. Impossible. Hobi, habit. Anda pengen hidupmu sehat? Yang pengen hidupnya sehat angkat tangan. Cari komunitas orang-orang yang suka olahraga dan makan sehat. Bu ini boring. Serius. Anda kalau mau sehat, Anda butuh mereka. Bergabunglah di komunitas yang bikin Anda seimbang. Saya punya 2 komunitas. Komunitas makan. Dan saya punya komunitas olahraga. Supaya seimbang. Nggak overweight terus. Di sini racun. Hari Rabu malam abis 60 menit mereka udah nungguin saya. Saya bilang mau kemana? Biasa. Yang kuah-kuah. Gak gemuk, kuah-kuah. Oke, nongkrong kita. Memang yang kuah itu gak gemuk. Isinya yang menggemukkan. Kadang-kadang mereka ngeracunin saya. Kak, Indomie goreng. Ya, racun. Mereka tahu itu makanan waktu susah. Jadi makanan kesukaan. Bisa paham kan? Anak kos angkat tangan. Zaman susah kan kita makannya Indomie terus. Jadi Indomie goreng. Ada di sini yang gak suka Indomie goreng angkat tangan. Oh, Bapak gak suka? Bapak gak ngerti keindahan dunia. Suamiku nih. Kalau aku makan Indomie goreng dimarahin terus. Padahal enak kan? Saya bahagia ada Tasya. Karena selama di Israel, bayangin saya bawa grup ke Israel September, Oktober. Sengsara daku. Pantesan bangsa Israel mengeluh. Karena makanannya ora enak. Saya kangen nasi bebek, BPK, dan teman-temannya. Nasi padang, bakmi, saya kangen semua. Nah, bersyukur kemarin Tasya ikut menjadi penyelamatku. Gak pernah ada yang bawa rice cooker. Dia bawa rice cooker. Kak, mau Indomie? Hah? Indomie yang kayak gimana? Yang pop mie? Males kalau pop mie. Gak, aku masakin. Bener, Indomie jumbo. Iya jumbo, iya mau. Wah, kita tinggal di hotel di Yerusalem. Hotel di Yerusalem itu orang Yahudi. Itu lebih tinggi dari halal. Kosher namanya. Jadi gak boleh sembarangan bawa makanan. Apalagi Indomie. Anda tahu kan baunya Indomie kan? Satu orang makan Indomie di rumah, seisi rumah tahu, bener gak? Jadi kita bersembunyi, masak di kamar saya. Kak, masak di kamar kakak? Ya siap. Masak di kamar saya.
Tasya masak, kami di luar ngantri, ada sofa gitu, kami duduk. Dia udah kayak dokter panggil satu-satu. Ya Kak Heni, oke saya masuk. Indomiku jadi, makan. Dia keluar lagi, jadi satu lagi, kan kerebus Indomie satu-satu kan. Michael Panjaitan, udah kayak dokter, suster manggil pasien berobat gitu. Jadi satu-satu dimasakin. Ya Yesua Abraham, masuklah ke kamar saya. Semua makan Indomie. Semalam-malaman kamar kami bawa Indomie goreng. Tapi dia menyelamatkan saya. Saya senang bergaul dengan Tasya. Betul. Kadang-kadang kita perlu teman yang fun, tau gak? Komunitas yang membuat jiwa kita disegarkan. Salah satu tanda komunitasmu sehat adalah jiwamu disegarkan. Kamu ketemu mereka tuh kamu happy, ketawa terus gitu loh. Not necessarily ngomong jorok, joking-joking yang cabul. Enggak pernah kita. Tapi kita mentertawakan diri sendiri. Seru gitu loh. Nyanyi bareng. Pokoknya macam-macam lah, ngobrol, ngetawain. Nah, kita perlu punya komunitas yang menyegarkan jiwa. Saya punya kelompok makan, karena makan itu membuat bahagia. Tahukah Anda, makan makanan yang enak itu, kata Pak Jojo, pernah Google, menurut survei, itu hormon di otak itu mengeluarkan zat-zat yang bagus buat kita. Kalau kita makan sesuatu yang enak. Jadi, Anda perlu punya teman makan. Setuju? Yesus aja kan ngajak murid-muridnya makan. Orang-orang berdosa dimenangkan lewat makan bersama. Tapi Anda punya komunitas yang membuat hidupmu seimbang. Makan sehat, olahraga. Saya punya kelompok teman-teman yang, Hen, Jo, bulu tangkis. Jo, berenang. Hen, jalan, yuk. Jalan sore kami. Saya suka jalan. Kalau berenang saya malu, karena overweight. Kalau bulu tangkis, lengan saya pernah loose tulangnya. Jadi saya takut kalau dia keluar lagi, jadi saya gak berani. Jalan udah paling aman. Kita butuh balancing dalam hidup kita. Jangan kumpul sama teman-teman yang gini. Bikin kamu kere. Morotin kamu terus. Memanfaatkan hidup kamu. Jangan kumpul sama teman-teman yang bukan menyegarkan jiwamu. Tapi membuat rontok jiwamu. Tiap kali kamu ngumpul sama dia. Kamu dibikin stres. Dia ceritain kamu. Kacau sih suami gue itu. Parah deh suami gue itu. Ampun mertua gue. Ampun ipar gue. Ampun tetangga gue. Ampun suster gue. Ampun pembantu gue. Di hidupnya penuh dengan pengampunan. Stres gak Anda coba dengerin orang kayak gitu? Coba periksa hari ini komunitasmu. Sehat kah? Apakah membuat Anda sehat? Kita perlu punya teman jogging. Jangan bergaul sama teman yang ngajakin Anda mabuk-mabukan. Ingat, menjadi biasa. Enggak kok, saya enggak minum. Saya cuma nemenin. Hati-hati, kuncinya menjadi biasa. Katakan menjadi biasa. Anda enggak ikut mabuk, tapi Anda nemenin dia minum. And guess what? Lama-lama Anda ikut kecemplung di dalamnya. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Anak-anak Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Mereka bekerja di satu tempat. Dan di tempat itu punya kebiasaan. Clubbing tiap malam. Ngapain? Minum, judi, panggil perempuan, nginek. Ini anak Tuhan loh. Pelayan Tuhan loh. Awalnya cuma nemenin. Ingat, menjadi biasa dengan tingkah laku. Akhirnya ikut semua. Hati-hati, kamu lebih baik punya teman olahraga daripada teman dugem. Teman touring motor lebih baik daripada teman main perempuan. Cari komunitas yang sehat. Bergaul dengan teman-teman yang hidup dalam dosa. Pasti Anda akan ikut terjerat di dalamnya. 1 Korintus 5 ayat 11, sama-sama baca. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah yang pertama, orang cabur, kikir, penyembah berhala, pemfitnah,
pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tegas sekali. Kalau kita tahu mereka punya kebiasaan-kebiasaan ini, jangan ikut. Ada anak Tuhan, ikut temennya ke Thailand. Di Thailand kan sembayang-sembayangan gitu kan. Karena ikut jadi ikut. Why? Kenapa kamu gak bisa tegas dan berkata tidak? Kamu ke Thailand aja, gak usah ikut sembayang. Kita jelas ngerti gak boleh dengan penyembah berhala. Lalu ada orang-orang yang bela diri pakai ayat ini. Yesus aja duduk bersemakan bersama dengan orang-orang berdosa, Ciheni. Oke, masalahnya gini, Yesus tidak menjadi sama dengan mereka. Bisa gak Anda bersama-sama mereka tanpa menjadi sama dengan mereka? Memenangkan jiwa, kuncinya gini, Anda harus kuat. 1 lawan 10 Anda gak kuat. Kalau Anda mau menangin jiwa, Anda butuh komunitas. Amin. Kita bersama-sama memenangkan mereka. Lebih mudah memenangkan orang kalau dia minor dan kita mayor. Kita mayoritas. Tapi kalau Anda sendirian, Anda sosok mau menangin 10 orang berdosa, forget it. Anda pasti terbawa. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Yesaya 52 ayat 11, baca sama-sama. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Lihat, pelayan Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Ada anak-anak muda yang cerita, habis pelayanan, pacaran, petting-pettingan. Ngerti petting-petting gak? Pastilah ya. Dosa gak itu? Enggak kok, gak sampai hubungan seks katanya gitu. Saya kasih tahu, apapun yang sudah membangkitkan hawa nafsu itu dosa. Adalah sebuah kebodohan. Kalau tahu itu lobang, kita mendekat. Ya kita pasti jatuh. Kalau Anda mau bijak, lihat itu lobang, hindari. Jangan mencobai diri sendiri dan jangan mencobai Tuhan. Yang terakhir, komunitas itu membentuk cara berpikir kita. Orang itu akan jadi positif atau negatif, tergantung komunitasnya. Contoh, kalau Anda berada di sebuah gereja yang pendetanya sukanya ngomongin pendeta lain, ngejatuhin pendeta lain, ngejatuhin agama lain. Tebak, Anda akan jadi seperti apa? Anda akan jadi tukang nyinyir. Saya dengar nama saya disebut-sebut sama beberapa pendeta di khotbah mereka. Di khotbahmu namaku disebut gitu ya. Kan harusnya kan di doa ibuku namaku disebut. Saya kasihan sama jemaatnya. Pertama saya dipromosi gratis. Ya kan, dia gak takut jemaatnya pindah ya. Kedua, itu kan gak membangun. Beritakan nama Yesus bukan Heni Kristianus. Harusnya kan gitu. Tapi ketika Anda berada di sebuah gereja yang hatinya misi. Gereja tanpa misi itu mandul. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk ngumpulin duit. Lihat, mari. 3 hal terbanyak yang Yesus kerjakan selama hidupnya. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus kemana-mana selalu mengajar. Katakan amin. Yang ketiga, Yesus kasih makan orang. Yesus lakukan banyak hal tapi 3 ini terbanyak. Jadi apa yang kita belajar? Yesus ngajarin kita esensi dari sebuah gereja, komunitas adalah gini, melayani. Serving the people, save the lost at any cost. Menangkan yang terhilang. Orang-orang terhilang itu ada di hati Tuhan loh. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ada 1 domba hilang, dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1. Mari lihat teman-teman kita yang sudah lama gak ke gereja. Kepahitan sama gerejanya, kepahitan sama orang Kristen. Doain dia dan bawa dia kepada Tuhan. Anda punya teman yang belum kenal Tuhan, doa buat mereka. Karena itu ada di hati Tuhan, jiwa-jiwa. Kemudian perhatikan, yang esensi dari sebuah komunitas adalah kita harus melayani. Yesus menolong mereka, menjawab kebutuhan mereka. Makanya saya berdoa, Ici harus fokus untuk
menjawab kebutuhan jemaat seperti visi yang Tuhan kasih di hati saya waktu mendirikan ICI. Answer the needs of the people. Makanya kami terus cari tahu apa yang kami bisa bantu. Kami dirikan counseling center, itu investasi loh. Itu gratis counseling itu, gak bayar. Tapi tahukah Anda, ribuan orang tertolong lewat counseling center. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Berapa banyak orang yang stres dan gak punya tempat untuk bicara. Saya tadi pagi baca email. Anak umur 12 tahun, email saya. Kak Heni, papa saya selalu pukul mama saya. Saya pengen papa saya bertobat dan berubah. Tapi saya tidak tahu siapa yang bisa mendoakan papa saya. Dan saya ingat Ibu Heni. Dan saya pengen Ibu Heni berdoa untuk papa saya. Bayangkan. Dia gak punya teman bicara. Dia sampai email ke saya. Betapa dunia ini sakit dan mereka butuh ditolong. ICI investasi dari pertama kali bikin counseling center. Kita hire counselor banyak loh. Itu investasi. Kita kasih PK bukan gratis. Kasih gaji. Apakah ada income dari situ? Enggak ada. Tapi ribuan orang ditolong. Gereja gak boleh mikirin untung. Gereja harus mikirin nabur. Amen. Makanya kami hire profesional trainer keuangan. Kemarin tentang pernikahan, Yani bikin di Impact Woman, apa kemarin? Zumba, olahraga, ibu-ibu yang merasa perlu lebih singset. Yani udah bikin kelas, kapan bikin kelas lagi nanti Yani umumin di pengumuman gereja. Ayo kita sehat sama-sama. Dengar baik, Anda harus berada di tempat yang membuat cara berpikirmu lebih positif. Mazmur 1 ayat 1 bilang, jangan duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Ngomongin yang boten-boten, ngomongin yang gak penting. Shallow minded, yang diurusin cuma, lu udah beli tas seri itu, lu udah beli sepatu merek itu. Yang dipikirin apa sih, gak guna banget gitu. Suami saya bilang, yang bikin dia semangat adalah mikirin Indonesia. Dia push guru-guru kami. Leader-leader kami di tangan pengharapan. Ayo rekrut guru lebih banyak. Anak-anak Indonesia butuh guru. Aduh Pak, susah Pak, gak ada yang mau. Bisa, saya kasih target, kamu rekrut. Saya gak mau tahu. Tahun depan anak-anak kita harus nambah dari 6.000 jadi 7.000. Dia bilang gitu. Guru-guru tuh sampai stres. Saya sampai konsultasi sama Pak Paulus Bambang. Pak gimana ya suami saya nih? Dia gak mau ngerti, di lapangan tuh sulit. Terus Pak Paulus jawab dengan gampang. Justru harus cari orang yang gak ngerti bahwa itu sulit. Supaya dia bisa punya ide-ide yang radikal gitu. Akhirnya karena dia paksa terus. Kita puji Tuhan. Memberi makan dan pendidikan buat 7.500 anak-anak di 100 center di seluruh Indonesia. Haleluya. Anda harus berada di komunitas yang menarik cara pikirmu. Ada hal-hal yang membangun hidupmu, membangun masa depanmu, yang marahin kamu, supaya kamu berubah jadi lebih baik. Puji Tuhan loh Anda jadi jemaat ICI, ada yang marah-marahin Anda tanpa Anda bayar. Anda pergi ketemu orang yang ngelatih Anda gak dimarahin. Dimarahin, trainermu, Anda bayar marahin Anda. Saya kan marahin Anda gak bayar saya. Dimarahin gratis, tapi Anda harus berubah. Kalau saya ngomongnya, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Yang mengatakan, apa enggak bobo semuanya? Anda seneng kan saya marah-marah gini kan? Lebih afdol kan? Ini enggak marah-marah, ini semangat dan penuh penekanan. Karena hati saya ini penuh dengan gairah untuk melihat orang Kristen berubah. Kita harus berbuah, katakan saya harus berbuah. Yuk berhenti kumpul sama orang-orang yang bikin otakmu jadi buntu, tumpul dan gak maju. Kumpullah dengan komunitas yang menarik kapasitasmu, mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Kalau kamu punya pemimpin yang gak pernah puas sama hasil kerjamu, saya kasih tahu, Anda beruntung. Salah-salah tuh full timer di gereja ICI,
Bersyukur loh setahun ini mereka melewati bersama kami. Dan mereka tetap setia melayani bersama-sama kami. Kesaksian dari salah satu dari mereka berkata begini. Pastor Jojo, gembala di ICI. Saya cuma istri gembala ya. Ini gembala Anda. Pastor Yohanes Kristianus. Jadi kalau ada apa-apa, salah dia, bukan saya. Nah, kesaksiannya gini. Anda pikir Pastor Jojo senyum, lembek ya? Kagak, Anda tertipu sama casing luarnya. Suamiku ini pemimpin yang kuat dan tegas. Kalau udah marah, cerita, kalau dimarahin kayak apa? Gak berani, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi memang dia tegas, saya akui keras sih dia. Kadang-kadang saya sampai, Jo, jangan gitu, kenapa sih kok marah? Saya kadang-kadang gak bisa terima dengan cara dia treat staff gitu. Tapi yang saya tahu gini, dia narik kapasitas staff-staff untuk melakukan yang terbaik. Karena manusia itu penuh dengan alasan. Tapi waktu mereka hari ini 1 tahun. Jadi di titik awal mereka join kami. Dan 1 tahun sekarang ini. Oh my God. Saya lihat Tena lebih baik. Saya lihat Ciiren lebih baik. Saya lihat Felix lebih baik. Saya lihat Pamungkas lebih baik. Saya lihat Anugrah lebih baik. Saya lihat Resa jauh lebih baik. Saya lihat staff kami berkembang dan maksimal. Raja apalagi. Mengeluarkan potensi terbaik yang dia punya dalam hidupnya. Yang dia gak pernah tahu dia bisa. Karena punya pemimpin yang gak gampang menyerah. Dia marah karena dia cinta. Gak perlu diragukan dia sayang sama semua. Dia peduli sama staff. Dia marahin dapur kalau masaknya gak daging. Ya betul. Dia sayang sama tim kami. Saya sebagai istri gak muji palsu ya. Saya tahu suami saya, dia sayang sama semua staff. Dia sayang anak-anak. Tapi kalau dia marah, wow, dunia langsung runtuh. Tapi yang saya lihat, staff ini bersaksi gini. Pastor Jojo adalah pemimpin yang tidak mudah dipuaskan.